Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Haleluya, berapa banyak jemaat Tuhan di tempat ini yang bersyukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tanganmu saudara, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Kita juga bersyukur kemarin negara kita, bangsa kita berulang tahun yang ke-79. Kita percaya itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu, anugerah-Mu, buat kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai kami. Tiba saatnya kami di tempat ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian di siang hari ini Tuhan. Nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dimuliakan di tempat ini. Bapak, Engkau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga berakhirnya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur. Yang bersyukur bersama dengan saya katakan amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh, mari sama-sama katakan pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari yang percaya sama-sama sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat tinggi tanganmu sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Mari jemaat Tuhan katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar hidup jemaat Tuhan saja katakan. Kami berserah penuh Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat tinggi kedua tanganmu sama-sama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat tinggi kedua tanganmu, dengan imanmu sama-sama serukan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus,
kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah kami, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sekalian dengan iman saudara katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Lebih meriah buat Allah kita yang baik. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan di siang hari ini Tuhan. Dan kami bersuka dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami bersuka cita dengan nama-Mu. Yang mau bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersuka cita dalam Tuhan. Mari umat kemuliaan yang bersuka cita bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang bersuka cita lambaikan kamu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami bersuka dalam Engkau Tuhan. Berjumpa Tuhan dengan iman sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari semua Tuhan saja katakan, lebih dari pemenang. Amin. Dengan iman saudara katakan, jika Allah. Katakan kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan percaya kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Yang percaya katakan Mari angkat tinggi tangan bersama-sama saudara. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita,
jemaat Tuhan yang percaya kita telah dimerdekakan Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu sambil teriakan yeay. Sama dengar suara jemaat Tuhan pada siang hari ini katakan haleluya jemaat Tuhan. Boleh angkat tinggi kedua tanganmu siang hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kita lebih. Mari sama-sama serukan. Haleluya. Ibaratkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Serukan saya lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan korban syukur kita melalui kantong persembahan. Mari siapkan yang terbaik untuk Tuhan di siang hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami umat-Mu lebih dari pemenang. Engkau yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga diberi kesempatan untuk menabur, untuk korban syukur di tempat ini Tuhan. Biarlah kami menabur karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan di siang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GBI FOCC. Bagi jemaat yang rindu bertumbuh di gereja ini, dan juga bagi jemaat yang belum memiliki KAJ atau kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Dan inilah Sunday Update 18 Agustus 2024. Informasi bagi kaum ibu, mari bergabung dalam ibadah Wanita Bethel Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung utama. Ibadah doa malam hari Kamis 22 Agustus 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan, dalam ibadah doa malam, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa puasa setiap hari Jumat bertempat di Menara Doa. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama pukul 9 sampai 10 pagi, sesi kedua pukul 10 sampai 11 siang, sesi ketiga pukul 11 sampai 12 siang, dan sesi keempat pukul 12 sampai 1 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa puasa, saudara dapat memilih di jam-jam sesi yang dapat saudara ikuti. Informasi bagi SMK Saya Murid Kristus kelas berakar angkatan ketiga akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Agustus 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendaftarkan diri, silakan hadir dalam pertemuan perdana. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan misi penginjilan. Dirgahayu. Merdeka. Dirgahayu. Merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia. Hai profesional muda, mari gabung di ibadah Pro Excellence hari Rabu 21 Agustus 2024 jam 7 malam. See you. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Merdeka.
baru ya? Iya, Kak. Pasti lagi rindu orang tua di kampung ya? Apakah merantau sesedih dan selonli itu? Atau kamu juga merasa seperti dia? Terus gimana ya biar di tempat merantau kamu bisa tetap punya tempat untuk pulang? Yuk ikut event anak rantau di bulan depan. Demikianlah Sunday Update minggu ini. Untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang ketiga di bulan Agustus. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Berapa banyak saudara yang menikmati kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya rindu kita bersyukur sama Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu yang selalu ada dalam hidup kami, Tuhan, yang tidak pernah biarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Ini nyanyian kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasnabi hidupku, agar indah bagi-Mu. Sekali lagi katakan sama Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasnabi hidupku, agar indah bagi-Mu. Saya rindu biar jemaat Tuhan sambil buka tangan katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah bersyukur, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya. Dari awal sama-sama nyanyikan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus Tuhan, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu Tuhan, Kau berikan hidup-Mu, amin,
aku. Jemaat Tuhan nyanyi buat Tuhan, katakan Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama katakan sama Tuhan, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Amin. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sambil angkat tangan katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Lagi sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan Tuhan, perbuatan tangan ya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yang bersyukur boleh angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh buka tangan di hadapan Tuhan. Buka tangan, katakan sama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Jemaat Tuhan nyanyikan, sekarang ku memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah Tuhan, agar indah bagi-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari yang menikmati kebaikan Tuhan, sama-sama kita bersyukur sama Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik bagi kami,
Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu? Kau setia bagi kami Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami, Kau selalu ada. Dalam keadaan apapun Tuhan, dalam lembah kekelaman sekalipun Kau ada. Bagi umat-Mu yang mengasihi Tuhan, bagi umat-Mu yang percaya kepada-Mu, naikkan syukur-Mu, sembah Tuhan. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak terima penyembahan kami. Ya, sembah, sembah. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Engkau di pihak kami. Siapakah yang menjadi lawan kami Tuhan? Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya. Diberkatilah Engkau dengan pujian kami Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan. Diberkatilah nama-Mu siang ini. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh, syukur, syukur bagi-Mu. Terima kasih. Mengasihi-Mu lebih dari siapapun. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami mencintai-Mu lebih dari siapapun Tuhan. Dapat kami membalas kebaikan-Mu. Engkau disenangkan Tuhan. Pujian kami, sembah kami Tuhan. Kau baik di setiap bersyukur. Di setiap hari-hari kami Tuhan, pengharapan kami. Terima kasih sebab itu kami mau mengucap syukur selalu Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kami mau tetap bersyukur sama Tuhan. Sebab Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau setia bagi kami. Di saat orang lain tidak setia, Tuhan buktikan Tuhan setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah.
selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Saya rindu biar jemaat Tuhan nyanyi bagi Tuhan sambil angkat tangan. Ku mengucap syukur. Satu kali lagi jemaat saja katakan. Ku mengucap syukur. Bukan sekedar lagu Tuhan. Syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, sambil angkat tangan bersyukur, katakan sama Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Lagi ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau satu kali lagi Tuhan Yesus, ya Kau terindah. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami semuanya, siapkan hati pendengaran kami, urapi juga hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semuanya tanpa kecuali, bagi yang mendengarkan firman-Mu maupun yang menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada hamba-Mu,
Bicaralah kepada kami semuanya. Kiranya firman-Mu dapat menjadi penuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di tempat ini, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama dan berbakti kepadanya. Saya lihat di video ibu-ibu dan bapak-bapak usia lansia menyanyi dengan begitu semangat 17 Agustus tahun 45. Saya sebenarnya harus hadir juga, cuma karena saya mempersiapkan firman Tuhan, saya tidak bisa hadir, mestinya saya hadir juga. Begitu bersemangat saudara-saudara. Saya sangat senang melihat itu. Saya upload masuk di wall Facebook saya. Kita bersyukur Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Merdeka! 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 Saudara-saudara, sebagai orang Kristen pengikut Kristus, kita bukan hanya merdeka dari penjajah saja, tetapi kita merdeka dari seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2. Mungkin bisa ditayangkan. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2. Kita baca bersama saudara-saudara. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara, ini yang penting. Ini yang penting bagi kita pengikut-pengikut Kristus. Kita merdeka secara fisik itu bagus, bahkan bagus sekali. Tetapi kalau kita cuma merdeka secara fisik, kemudian kita tidak merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya manusia memiliki seisi dunia ini jika jiwanya binasa? Apa gunanya, saudara-saudara? Saudara-saudara, para ibu dan bapak yang lansia itu menyanyi dengan begitu bersemangat. Saya senang sekali. Usia lansia termasuk saya. Dan saya tahu, saudara-saudara, di usia saya yang 70, going 71, jalan 71, saya merasa bahwa memang hidup kita ini seperti telur berada di ujung tanduk. Kita tahu saudara-saudara, kenapa saya berani berkata demikian? Tentunya pengalaman hiduplah yang memberi tahu kepada saya bahwa kita dalam menjalani hidup ini, dalam melakoni hidup ini, kita ringkih. Mungkin jarang didengar kata-kata itu, ringkih. Ringkih kalau kita buka di kamus, tidak kuat, lemah, gampang patah, rapuh. Saya tertarik di rapuh. Kalau suatu gedung, suatu bangunan sudah rapuh, sedikit saja ada getaran dia runtuh. Sedikit saja ada goncangan dia runtuh. Kita rapuh saudara-saudara. Kenapa saya berani berkata demikian? Sebab saya ingat teman-teman saya sebelum pensiun, puji Tuhan saya sudah pensiun sebagai PNS, atau sekarang dikatakan ASN. Teman-teman saya beberapa orang belum sempat pensiun tetapi sudah menghadap hadiratnya. Mahasiswa saya ketika saya masih bertugas, beberapa orang juga sudah berangkat. Saya pikir dari segi usia mereka masih muda. Tetapi kita tidak tahu saudara-saudara. Jalan hidup manusia ini kita tidak tahu. Ketika kita masih kuat, masih sehat, kita bilang, wah saya kuat, saya gagah. Hati-hati. Saya berani berkata demikian. Saya juga pernah merasa ketika saya masih muda, masih pemuda, remaja, pemuda. Wah kuatlah kita. Sepertinya kita saja yang kuat. Padahal di atas langit ada langit ya saudara-saudara. Artinya kita bagaimanapun masih ada yang lebih hebat. Nah saudara-saudara, hidup kita ini sebagai orang, sebagai manusia sangat ringkih, rapuh. Dalam banyak hal. Ketika kita sehat-sehat saja kita bisa bilang orang itu dia sehat baik-baik.
tahu-tahu berangkat. Kaget. Kenapa? Karena kita rapuh, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul berhasil karena Kristus. Siapa sih yang tidak mau berhasil? Semua dari kita mau berhasil. Tetapi untuk menjadi berhasil ada persyaratan yang harus ditempuh, yang dilewati. Ketika kita masuk dalam satu tes, mau masuk misalnya perguruan tinggi, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya yang pertama. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau saudara lihat berhasil karena Kristus, kita harus tahu bahwa berhasil karena Kristus itu berarti mengakui bahwa segala pencapaian dan kesuksesan yang kita alami adalah hasil dari campur tangan dan berkat Tuhan. Harus kita akui. Mungkin ada yang berkata, saya mampu, saya usaha keras, saya pengalaman dan lain sebagainya. Boleh saja saudara pengalaman, tapi pengalaman hidup juga mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, sekali-sekali dia jatuh. Bukankah itu bisa terjadi pada kita? Kita sudah kalkulasi, kita sudah hitung, adakan feasibility study, bagus secara hitungan. Bisa, tapi gagal. Kenapa? Banyak hal-hal yang tak terduga yang bisa terjadi di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya. Banyak hal. Kalau kita hitung bagus ini, tahu ada bencana. Siapa yang bisa prediksi bencana? Siapa yang bisa prediksi ada bencana? 2018 28 September. Tidak ada. Ada orang mati, meninggal. Dari jemaat juga ada yang demikian, yang hilang. Siapa bisa prediksi? Hitungan-hitungan secara kalkulasi ekonomi bagus. Pabrik-pabrik jalan dengan bagus. Tahu-tahu ada COVID. Banyak pengusaha yang gulung tikar. Siapa bisa sangka ada COVID? Banyak hal lain. Waktu dulu juga pernah ada pemotongan uang. Penurunan nilai. Siapa bisa sangka? Nah saudara-saudara, kalau kita bisa berhasil karena Kristus, kita harus sadar pencapaian hasil ini adalah campur tangan dan berkat Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Ada 6 poin yang coba saya rangkaikan di sini. Pertama itu mengakui kedaulatan Tuhan. Kita harus akui bahwa Tuhan berdaulat penuh atas alam semesta ini dan juga atas hidup kita. Kedua, bersyukur. Lagu tadi, bersyukur dan bersyukur. Bangsa Israel gagal masuk tanah perjanjian hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Kalau dipikir tragis benar, tetapi itu kenyataan. Alkitab mengatakan demikian. Mereka gagal masuk dalam tanah perjanjian paling tidak ada 3 hal. Penyembahan berhala, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Orang yang bersyukur tidak mungkin dia bersungut-sungut. Orang yang bersyukur tidak mungkin dia bersungut-sungut. Kita sendiri saja kalau pasangan hidup kita atau anak kita atau orang tua kita selalu bersungut-sungut. Tidak ada kata baik dalam hidup. Wah susah, saya pernah punya teman begitu. Saya bilang dalam hati saya, wah susah juga ini kalau selalu sungut-sungutan. Kita yang rusak sendiri saudara-saudara. Kalau kita bersungut-sungut itu sebenarnya merusak kita punya pikiran sendiri. Kita yang rusak, kita yang jadi rapuh nanti. Kemudian doa dan bergantung pada Tuhan. Ini perlu saudara-saudara. Oh saya berdoa 1 hari 3 kali. Kapan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Oh bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Ada doa spesial yang khusus. Misalnya kita berdoa keluarga, mezbah keluarga. Tapi ada lagi doa khusus yang pribadi. Sudahkah kita melakukannya dengan setia? Mungkin saudara pikir, saya sukses, saya berhasil, saya tidak perlu Tuhan. Bisa saja kita berpikir demikian. Kita bisa berpikir demikian. Tapi ingat, saya ingatkan saudara-saudara, hidup kita ini ringkih, rapuh,
Berbahaya saudara-saudara. Nanti ketika saudara kena masalah, baru saudara bilang, aduh bagaimana. Apakah dengan kekayaan kita mampu? Tidak saudara-saudara. Apakah dengan kekuasaan kita mampu? Tidak. Tidak mampu saudara-saudara. Banyak hal bisa terjadi. Nah kita perlu bergantung kepada Tuhan melalui doa pribadi kita. Kemudian kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Ini perlu saudara-saudara. Kita perlu juga yang poin kelima itu berbagi berkat. Berbagi berkat mungkin saudara pikir, aduh saya kan cari uang susah-susah, capek-capek. Saya harus nikmati sendiri atau paling tidak keluarga saya. Orang lain tidak peduli, tidak jadi soal. Yang penting saya. Salah. Kenapa saya mengatakan demikian? Ada ayatnya saudara-saudara, banyak ayatnya. Kemudian poin yang keenam, kita harus mengikuti ajaran Kristus. Ada banyak ajaran di dunia ini saudara-saudara. Ada banyak ajaran, bahkan ajaran sesat. Banyak. Kita harus memilih, kita harus memilah dan memilih. Kita harus pandai memilah dan memilih. Nanti kita akan bahas satu-satu. Artinya saudara-saudara, kalau mau berhasil karena Kristus, ini kriterianya, ini kriterianya, ini poin-poinnya. Kalau saudara mau masuk ikut tes satu perusahaan, itu kan ada tes persyaratan administrasi, kemudian sudah lulus, ada tes tulis, sudah itu lagi ada tes kesehatan, kebugaran, ada. Apalagi kalau masuk Akabri, Pak ya, Akmil, waduh. Berat. Kemudian saudara harus tes, ada lagi wawancara. Banyak. Kalaupun saudara sudah masuk di perguruan tinggi, lolos, itu ada mengerjakan tugas dari dosen. Ini harus dibuat. Kalau saudara pikir saya sudah masuk, kemudian saya tidak mengerjakan tugas itu, saudara drop out. Masuk pekerjaan juga begitu. Harus ada tugas-tugas yang dilaksanakan. Kalau tidak, bisa dipecat. Apakah dia pegawai swasta ataupun pegawai negeri. Jadi semua dalam hidup ini ada yang harus dilalui. Ada proses. Nah, kita berhasil karena Kristus, inilah kriterianya. Kalau saudara sudah percaya kepada Kristus, kemudian saudara tidak berjalan sesuai dengan kriteria yang dimaksud tadi, saudara bisa gagal. Mungkin saudara bisa sukses dalam dunia ini. Saudara meninggalkan dunia ini sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang kaya, yang dihormati. Tetapi masalahnya apakah kita bernilai di hadapan Tuhan atau tidak? Kalau tidak bernilai di hadapan Tuhan, berarti kita gagal mencapai tujuan akhir, yaitu gagal masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, ada beberapa aspek yang menarik terkait dengan judul renungan tadi yang saya sebutkan berhasil karena Kristus. Ada poin 1 sampai dengan 3, kemudian poin 4, 5 dan 6. Kita akan bahas secara cepat karena waktu terbatas saudara-saudara. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan seperti ada gambar ini. Genggaman tangan Tuhan, bola dunia sangat kecil seperti kelereng. Kemudian kita harus tahu bersyukur. Kemudian ada gambar anak begitu kusuk dia berdoa. Berarti anak ini kelihatan bukan dibuat. Mungkin ada orang tiba-tiba syuting dia lagi berdoa dengan kusuk. Jadi berdoa berarti ada ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu, kita sadar kita tidak mampu. Tanpa dia kita bukan apa-apa. Coba kita lihat yang pertama tentang kedaulatan Tuhan. Kita harus menyadari segala keberhasilan datang dari Tuhan. Bukan semata-mata dari usaha dan kemampuan kita sendiri atau secara pribadi. Artinya segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Artinya kedaulatan Tuhan itu mutlak berlaku di dalam hidup kita. Kita coba baca di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai dengan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi
memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara-saudara, jangan ada dalam hati kita, jangan ada dalam pikiran kita bahwa kekuatan dan kekuasaankulah, kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh ini, kekayaan atau keberhasilan ini. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, dia itu Tuhan. Ingat, dicamkan ini baik-baik. Kenapa orang manusia itu suka lupa? Makanya ada yang dikatakan lupa diri. Bukan dia lupakan dirinya siapa namanya, identitasnya, bukan. Tetapi dia mabuk dengan kekuasaan, dia mabuk dengan jabatannya sehingga dia pikir, semua karena aku, semua karena aku. Ini yang bahaya. Kalau orang yang tidak kenal Kristus lantas berpikir demikian, tidak soal, itu urusan dia. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus jangan ada pemikiran yang demikian. Kemudian di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, nyanyian Syara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita bilang, saya bangun rumah saya itu di sana, saya bangun sendiri, saya awasi sendiri, saya bayar tukang-tukangnya, saya tahu itu pembangunan sampai selesai, misalnya sekian tingkat. Mungkin begitu sederhananya pikiran. Juga mungkin saudara bilang, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oh enggak, saya ada satpam kok. Saya bayar satpam 1 kali 24 jam, 3 shift, dia jaga terus. Mungkin saudara pikir itu betul. Tetapi ini yang menulis Salomo. Raja, kalau seorang Peter Barnabas yang berkata demikian, mungkin orang bilang, ya siapa dia itu ngomong begitu? Siapa sih dia? Tapi ini raja yang penuh kekuasaan dan firman Tuhan mengatakan sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang yang seperti dia yang lahir lagi. Dia mengatakan jika bukan Tuhan yang membangun rumah, ketika dia mau membangun rumah ibadat atau bait Allah, bait sucinya, itu dia masih muda, belum berpengalaman dan lain sebagainya. Timbullah pikirannya, aduh bagaimana caranya mau membangun ini. Perlu anggaran, biaya besar sebab dia mau bikin mewah. Itu yang dia katakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah. Sia-sialah usaha orang membangunnya. Itu kata-katanya. Dia terjadi keamanan. Saudara-saudara perlu tahu bahwa bangsa Israel, kerajaan Israel berada di puncak keemasan kejayaannya adalah di zamannya Salomo. Semua lawan-lawannya takut. Jadi ketika ada lawan-lawannya yang iri hati mau menyerbu, timbul rasa takut. Rasa takut itu dari mana? Tuhan yang mengendalikan pikiran dan hatinya, lawan-lawannya itu. Tetapi ketika dia mulai terlibat penyembahan berhala, Tuhan memecahkan. Rehabeam adalah putra Salomo. Yerobeam adalah mantan pegawainya Salomo. Yerobeam inilah yang mengambil 10 suku dari 12 suku bangsa Israel. Saudara bisa baca di Alkitab. Inilah yang membuat terjadinya perpecahan karena Salomo tidak setia. Kemudian dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, orang yang menulis ini juga masih Salomo. Dia katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya Tuhan ada. Tetapi kadang kita tidak sepenuh hati. Bukankah begitu saudara-saudara? Saya mau panggil ini. Saya kan kenal baik. Itu teman masa kecil. Dekat sekali dengan saya. Itu yang menjadi harapan tumpuan hidup saya. Itu yang menjadi backingan saya. Dia pasti tolong. Kemudian dikatakan akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan ini bukan seperti pengertian secara harafiah ini lurus-lurus.
jalan itu bisa mengartikan bahwa hambatan-hambatan itu tidak ada. Kita harus tahu jika kita berharap sama manusia, kita berharap sama orang-orang tertentu itu percuma. Sering mengecewakan saudara-saudara. Sering mengecewakan. Syukur-syukur kalau dia bantu kita. Tapi sering juga tidak demikian. Ya namanya manusia. Inilah yang dikatakan oleh Raja Salomo. Akuilah dia dalam segala lakumu. Percayalah kepada Tuhan dengan senang hati. Dalam Kolose 1 ayat 16 tertulis, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Artinya karena di dalam dialah, oleh dia dan untuk dia. Bukan untuk si A atau si B, bukan untuk saya, bukan untuk orang-orang tertentu. Jadi semua untuk dia. Ini kita harus pahami saudara-saudara. Kalau kita bisa pahami di sini kita tahu posisi diri kita. Sering kan kita tidak kenal, kita tidak tahu posisi kita atau salah memperkirakan kedudukan kita atau posisi kita. Saudara-saudara, kita maju pada slide yang berikut, pada poin yang berikut. Tadi kedaulatan Tuhan, kita masuk poin berikut, senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas setiap keberhasilan dan berkat yang kita terima, baik besar maupun kecil. Artinya orang harus tahu mengucap syukur, harus tahu diri, aduh saya siapa ini, saya tidak layak. Karena anugerah dari Tuhan, kita harus bersyukur. Kalau kita tidak tahu diri, kita terlalu overconfidence, kita terlalu percaya diri, kita sering tidak tahu diri nanti. Akhirnya kita tidak tahu mengucap syukur. Kalau kita tahu mengucap syukur, pasti kita tidak bersungut-sungut. Kita bangun pagi-pagi dalam keadaan tubuh yang baik, itu kita harus bersyukur. Karena banyak orang mau bangun, aduh enggak bisa. Ada orang tidur terus. Dikasih bangun, aduh sudah tidak ada, sudah dingin. Ada bisa terjadi begitu saudara-saudara. Kita harus bersyukur setiap hari atas hari yang kita lewati. Saya berdoa kepada Tuhan dalam doa pagi. Supaya Tuhan izinkan saya bersama keluarga, anak, juga sidang jemaat. Supaya Engkau memberi izin kami mengisi hari ini, menjalani hari ini dalam perlindungan, pertolongan dan pembelaan Engkau. Saya berdoa begitu. Selalu saya berdoa setiap hari. Karena ada banyak hal-hal yang bisa terjadi di luar dugaan dan di luar kemampuan kita. Itu harus kita sadari. Siapapun kita harus sadar. Dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 2 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Artinya kebaikan-kebaikan Tuhan itu jangan kita lupakan. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah berlaku pada kita jangan kita lupakan. Kalau kita lupakan ya akhirnya itu kita tadi seperti yang dikatakan tidak tahu diri, lupa diri. Mazmur 30 ayat yang ke-13. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku. Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudara-saudara, Raja Daud ini mengatakan kan lebih baik berada di pelataranmu tuh. Dikatakan begitu. Artinya Tuhan mau supaya Raja Daud begitu yakinnya dia mengatakan lebih baik berada di pelataran rumahmu. Saudara-saudara, ini suatu bukti bahwa dia benar-benar, padahal seorang raja loh. Seorang raja, kalau seorang yang hidup susah, makan cuma sehari sekali, yang kemudian berkata demikian, aduh dia perlu Tuhan, tanpa Tuhan dia tidak bisa bikin apa-apa.
Mungkin orang biasa berpikir, iya memang dia kan hidup dari belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan, belas kasihan orang, dia tidak makan. Tapi ini raja yang berkata. Raja yang berkata. Artinya dia sudah sadar bahwa tanpa Tuhan dia bukan apa-apa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam hal apapun, kita terima berkat kecil, berkat besar, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Jangan sampai kita harap untung 10 rupiah, kemudian cuma untung 1 rupiah, kita sudah marah sama Tuhan. Kita sudah menghujat Tuhan. Kita sudah tidak bersyukur. Kita perlu bersyukur dalam keadaan apapun. Ini mudah diomongkan saudara-saudara. Tapi ketika kita praktekkan dalam penghidupan sehari-hari, ini gampang-gampang sulit. Jangan-jangan kita lebih banyak ngedumel, banyak bafeto. Bahasa tempat kelahiran saya di Makassar, moro-moro. Pak moro-moro. Orang yang suka ngedumel. Kemudian di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita berdoa, bermohon tetapi ada ucapan syukur. Selalu ada ucapan syukur. Siapa sih manusia di dunia ini tidak pernah ada rasa khawatir? Mulai dari dia kecil, sesuai dengan kadarnya dia rasa khawatir. Anak-anak hilang mainannya dia khawatir. Jangan-jangan tidak bisa kembali. Lapor sama ibunya, lapor sama bapaknya. Anak-anak ini hilang mainannya. Atau sementara bermain dirampas main kelereng. Saya dulu suka main kelereng. Zaman sekarang sudah tidak ada yang main-main kelereng. Ini zaman pemuda masa lalu. Tiba-tiba main kelereng begitu. Kita main kelereng, direbut kita punya kelereng. Kita marah kan, tapi aduh yang rebut lebih besar badannya. Ya kita takut-takut lah. Jadi kita bermain tapi khawatir juga. Dalam dunia usaha, siapa sih pengusaha di dunia ini tidak pernah khawatir? Pohon kelapa semakin tinggi, semakin besar terpaan angin yang dihadapi. Meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri kalau saudara di pantai melihat pohon kelapa. Semakin tinggi, semakin besar terpaan angin semakin besar juga. Meliuk-liuk begini. Kalau pohon tomat di belakang tembok dia tumbuh dengan aman. Tapi pohon tomat satu kali dicabut selesai dia. Tapi coba pohon kelapa dicabut. Susah. Jadi saudara-saudara selalu kekhawatiran itu ada dalam hidup kita. Siapapun dia, apapun jabatannya. Saudara-saudara, kita coba bahas kembali selanjutnya adalah tentang doa. Berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan. Kita perlu memohon bimbingannya, kekuatan dan hikmat dalam setiap langkah yang kita ambil. Saudara-saudara, hikmat di atas dari kepintaran. Banyak orang pintar tetapi tidak punya hikmat. Dia sudah hitung-hitung, kalkulasi, pedagang, pengusaha sudah kalkulasi. Saya hitung begini, betul. Visibility studinya bagus. Tetapi ketika dia berbisnis, teman bisnisnya telikung dia. Kita bisa tahu isi hatinya? Tidak bisa. Yang tahu isi hatinya hanya Tuhan. Kita tidak tahu. Mungkin dia sebagai rekan bisnis kelihatan baik. Manis mulutnya. Penampilannya hebat. Tetapi kita tidak tahu isi hatinya. Siapa yang bisa tahu isi hatinya? Adalah Tuhan. Kalau kita punya hikmat dari Tuhan, inilah yang luar biasa. Ketika Salomo diangkat menjadi raja, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan, kan Tuhan bilang mintalah apa saja yang kamu mau aku kabulkan. Dia tidak minta nyawa musuhnya, dia tidak minta harta kekayaan, tapi dia minta hikmat dari Tuhan
untuk memimpin bangsa ini, untuk memimpin bangsa ini sebagai raja. Hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan anggap permintaannya itu baik, ditambahkanlah yang lain-lainnya. Bahkan ada sampai jadi 1000 istrinya ya. Tapi kalau 1000 istri lebih banyak ini deh. Kita punya anggota masuk di sini kalau full, pernah mungkin sekitar 800 kalau ibadah ada KKR. 1000, luar biasa. Tentunya itu jangan terjadi ya, tidak mungkin. Jadi saudara-saudara, hikmat itu memang penting di atas dari kepintaran. Orang pintar bisa ada banyak, tapi orang berhikmat susah. Itulah yang perlu kita minta dari Tuhan. Juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kita berdoa dan berdoa. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan dan Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya orang benar itu akan goyah. Tidak mungkin dia tidak goyah. Ini proses kehidupan. Proses kehidupan itu mulai dari anak-anak sampai dewasa, sampai sudah manula, ada saja masalah. Berarti orang benar itu akan ada goyahnya, tetapi ada endingnya, ada selesainya, ada tamatnya seperti cerita, selesai. Makanya dikatakan serahkanlah khawatirmu itu. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa saja bilang, saya sudah hafal saudara, saya sudah hafal itu kata-katanya, saya ingat. Tetapi kita melakoninya, mempraktekannya, ini yang pertanyaan bagi kita semuanya. Dan tentunya kita jawab sendiri-sendiri. Kemudian masuk pada poin yang keempat. Poin yang keempat adalah memberi kemuliaan kepada Tuhan. Jadi bukan memberi kemuliaan kepada orang-orang tertentu atau pejabat tertentu atau kepada diri kita sendiri. Semua karena saya, tetapi memberi kemuliaan kepada Tuhan. Yang berikut adalah berbagi berkat. Berbagi berkat juga ini gampang sulit, nanti ada ayatnya kita akan bahas. Dan yang poin yang keenam, mengikuti ajaran Kristus. Kita coba lihat ayat yang terkait dengan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Kita perlu menggunakan keberhasilan kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kebanggaan pribadi, serta mengarahkan pujian dan penghormatan hanya kepadanya. Kalau kita berhasil saudara-saudara, kita akan sering bilang, ini kemampuan saya. Kita tidak umumkan sama orang. Kalau orang kita umumkan, kita publikasi, orang bilang sombong banget. Tapi dalam hati kita, saya tidak punya pengalaman sekian tahun, gagal ini usaha. Kita membangun satu usaha atau kita membantu pekerjaan Tuhan. Kalau bukan saya, gagal itu pekerjaan Tuhan. Aduh, jangan saudara-saudara. Jangan sampai ada di pikiran kita. Apalagi dalam ucapan. Jangan sekali-sekali. Saya berani berkata demikian karena ini firman Tuhan. Kalau kita berhasil membantu menolong orang, tidak usahlah kita bilang coba bukan saya, tidak jadi orang dia. Sudahlah. Tuhan saja yang tahu. Apalagi kalau pekerjaan Tuhan berhasil dengan baik, kemudian kita bilang di belakang, kalau bukan saya tidak jadi itu. Aduh, jangan saudara-saudara. Bahaya. Karena Tuhan menilai hati. Tanpa ucapan keluar, pikiran saja Tuhan sudah tahu. Hati-hati. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita minum mabuk, apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Kalau kita makan, kalau pesta ya makan kan. Tapi kalau kita pesta pora, ada sumpah serapah di situ sambil makan, apakah itu memuliakan Tuhan?
Belasan tahun yang lalu saya di Manado, di sebelah rumah mertua, ada orang meninggal. Kemudian ada orang menyanyi. Karena biasanya orang kan begadang sampai pagi, menyanyi lagu rohani, saudara-saudara. Tapi dia lagu rohani tapi sambil minum, mabuk, minum cap tikus. Lagunya sudah mulai miring kanan, miring kiri, tapi masih bisa ditahu kata-katanya jelas, tapi sudah mulai miring kanan, miring kiri. Jadi menyanyi, memuji Tuhan, lagu rohani tapi sambil mabuk. Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Pasti tidak. Pasti tidak. Dan mana Tuhan berkenan dengan orang yang demikian? Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Kita memuliakan Tuhan dengan kita punya harta. Gimana ya? Pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, perlu bantuan dari orang-orang yang rela dengan sukarela. Gedung ini jadi bukan dengan sekejap mata jadi. 1, 2, 3 jadi. Itu main sulap. Tetapi ini karena bantuan para dermawan, anak-anak Tuhan yang tergerak hatinya membantu dan bisa terbangun ini. Gedung ini dibangun diresmikan 1988, mulai dibangun tahun 85, sekitar tahun 85. Dan sudah dipakai. Jadi kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun begitu lebih jadi. Itu bukan 1, 2, 3. Itu banyak pengorbanan, banyak keringat yang keluar, banyak air mata yang keluar. Dan bantuan dari saudara-saudara yang dermawan. Ini yang dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Ada penginjilan di daerah-daerah, di tempat-tempat terpencil. Saudara mungkin tidak mampu ke sana. Tetapi saudara punya harta, saudara punya uang, membantu pelayanan itu bisa membantu mereka. Masing-masing mengerjakan bagiannya sendiri-sendiri. Nanti Tuhan yang menyempurnakan. Seperti Rasul Paulus bilang, ada yang menyiram, ada yang menabur, ada yang menyiram, dan Roh Kudus yang menumbuhkan. Itu maksudnya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita berbuat baik, kita bisa lihat orang yang berbuat baik. Terus kemudian ada yang bilang, puji Tuhan, memang ini orang buat begini-begini, Bapa di surga dipermuliakan. Artinya siapa dia? Oh dia orang Kristen, pengikut Kristus yang baik. Waduh, itu artinya memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan melalui perbuatan kita yang baik. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan. Kan mempermuliakan dan mempermalukan dekat-dekat kan. Kalau salah ucap orang bisa salah pengertian. Tapi perbuatan baik inilah yang membuat orang mempermuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, poin yang kedua bagian akhir, berbagi berkat. Ini kita menggunakan keberhasilan dan berkat yang kita terima untuk membantu dan memberkati orang lain. Ini menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. Artinya kita jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang kikir. Semua untuk saya, semua untuk saya. Orang lain tidak peduli, tidak soal. Yang penting saya. Tidak bisa saudara-saudara. Kita manusia ini makhluk sosial. Bukan kita hidup di puncak gunung. Kita punya keluarga. Kita membantu orang kemudian mungkin kita pikir, saya tidak perlu bantuan orang. Apa betul? Saya banyak dibantu orang, saudara-saudara. Saya banyak dibantu orang. Mungkin kita tidak dibantu, tapi anak kita kan bisa dibantu orang. Jadi turun ke anak kita, ke keluarga. Kita tidak memberi bantuan, kita banyak membantu orang, kemudian
orang itu membantu kepada kita. Firman Tuhan kan mengajarkan hukum tabur tuai. Kita tabur nanti kita tuai, kita tidak tuai anak kita yang menuai. Kan saudara senang kalau anaknya dibantu. Akhirnya ditolong. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini ada ayatnya saudara-saudara, bukan karangan saya pribadi, ayatnya ada. Jelas sekali kemana tujuannya. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau saudara, orang berutang sama saudara, kemudian orang itu tidak bayar, bukankah itu sering terjadi? Orang berhutang sama kita, kemudian orang itu tidak membayarnya. Bukankah itu sering terjadi? Padahal memang harus dibayar. Tapi kalau Tuhan yang berhutang, pasti Tuhan bayar. Bayarnya tidak turun uang dari langit. Bukan begitu. Maksudnya bukan begitu. Kita akan menerima banyak kebaikan yang lain. Kita akan menerima. Kita membantu orang, nanti akan kembali bantuan itu kepada kita. Itu sudah kenyataan. Alkitab mengajarkan itu hukum tabur tuai tetap terjadi sepanjang masa sampai dunia ini kiamat. Hukum tabur tuai. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Puji Tuhan saudara-saudara, beberapa saudara-saudara kita di sini aktivis gereja, full timer, dan juga diakan-diakan, itu sering melawati orang yang sakit. Bahkan di calling tengah malam datang. Wah, susah itu saudara-saudara. Kita mau tidur mungkin jam 1, jam 2, datang, waduh sulit. Perlu pengorbanan saudara-saudara. Melawat orang dalam penjara itu tidak gampang saudara-saudara. Itu tidak gampang. Tetapi seperti dikatakan tadi, ketika aku lapar dan seterusnya. Itu berarti kita melayani Tuhan. Dan itu sama dengan kita memiutangi Tuhan. Kita memiutangi Tuhan berarti pasti Tuhan balas. Pasti Tuhan bayar. Bayarnya dalam bentuk apa? Saya tidak tahu. Tuhan yang tahu. Nanti Dia yang membalas kepada saudara dengan segala bentuk kebaikan. Saudara akan menuai. Ini firman Tuhan saudara-saudara, bukan karangan saya. Kemudian dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 18. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kalau kita berharap kepada kekayaan kita, bahaya saudara-saudara. Kita punya deposito sekian, baik. Kita punya emas batangan sekian kilo, itu baik. Tapi bukan berarti itu yang bisa menyelamatkan kita. Gembala senior di sini Pak Toding pernah mengatakan, kalau kita tidak meninggalkan harta itu akan meninggalkan kita. Kalau kita punya banyak uang, ketika kita dipanggil Bapa Surgawi kembali ke rumahnya, apa yang kita bawa? Tidak ada, nol. Tidak ada. Kalau kita sukses berhasil tiba-tiba terjadi kegoncangan ekonomi dan lain sebagainya,
Uang yang banyak itu bisa hilang, harta yang banyak itu bisa hilang, bisa dirampok dan lain sebagainya. Kisah Ayub yang begitu banyak hartanya, terjadi musibah, habis dalam sekejap. Bahkan anak-anaknya meninggal. Apa yang kita bisa miliki? Makanya saudara-saudara, jangan mengandalkan harta kekayaan yang melimpah ruah. Jangan. Kita andalkan Tuhan saja. Karena sesuatu yang dikatakan tak tentu, jadi tidak pasti. Yang pasti adalah Tuhan. Itu pasti saudara-saudara. Kemudian kita bahas dalam poin yang ke-6, poin yang terakhir. Poin yang terakhir ini adalah mengikuti ajaran Kristus. Kita harus menjaga sikap yang rendah hati dan penuh kasih, serta tetap setia pada ajarannya dan teladan Kristus dalam segala hal yang kita lakukan. Matius 23 ayat 12, barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Kalau berbicara ditinggikan tidak soal, semua mau. Tetapi ketika direndahkan ini pahit saudara-saudara. Kita dari usaha yang besar jadi usaha yang kecil. Usaha yang kecil nol usaha. Kita pangkat yang tertinggi tahu-tahu non job. Itu menyakitkan saudara-saudara. Jadi dikatakan jangan tinggi hati. Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Berarti firman Tuhan mengajarkan jangan kita ego. Semua milik kita, barang kita semua, hak orang kita ambil, milik orang kita ambil, rezeki orang kita ambil, gaji orang kita potong. Kalau kita punya kekuasaan, misalnya kita bendahara dan lain sebagainya. Atau kita mungkin direktur, ada lemburnya, sudah saya mau sini saja, ini saja yang dibayar, sisanya tidak boleh. Anak buahnya tanya, ini sudah keputusan. Karena dia bosnya, anak buahnya cari uang sama dia. Waduh, kalau mau dilawan bos, piring nasi pecah. Dia terima saja. Itu jangan saudara-saudara. Terjadinya huru hara, terjadinya pertikaian di dunia sekuler, itu karena orang terlalu ego. Bahkan di gereja pun bisa terjadi demikian. Ketika ada orang-orang tertentu yang sangat ego. Atau mungkin pendetanya yang sangat ego. Bisa saja. Sehingga orang sakit hati. Dan meninggalkan gereja itu. Bahkan bisa, masa pendeta dia berbuat begitu. Lebih baik tidak usah masuk gereja. Artinya jiwanya terhilang. Karena pendetanya yang berbuat begitu. Itu malang sekali. Dan pasti pendeta itu akan bertanggung jawab. Karena gara-gara dia, orang itu terhilang. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita melakukannya? Kita menghafalnya, tapi melakukannya masing-masing jawab sendiri. Masing-masing jawab sendiri. Saya tidak berani. Saya cuma tanya diri sendiri saya. Apakah saya sudah melakukannya itu? Hendaklah kita semua mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ayat yang terakhir. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Artinya setia sampai akhir. Karena mengikuti teladan Kristus, Tuhan mau kita setia sampai akhir. Setia sampai akhir ini tidak gampang saudara-saudara. Saya lewat di markas tentara, ada semboyan setia sampai akhir. Setia sampai akhir artinya darah sampai tetes darah yang terakhir, dia tetap setia. Dia tetap berperang sampai walaupun nyawa taruhannya. Itu yang dimaksud setia sampai akhir. Itu tidak gampang saudara, tapi itu semboyan setia sampai akhir. Artinya nyawa pun taruhannya, dia tetap bertahan.
Tuhan mau kita juga setia sampai akhir. Kita akan banyak mengalami badai dan gelombang dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau kita setia sampai akhir. Karena upahnya adalah kerajaan surga. Kita tentunya mau, jangan kita putus di tengah jalan. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat hanya bagimu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami, termasuk hamba-Mu ini. Kiranya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi orang yang bernilai di hadapan-Mu, sehingga kami layak masuk dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari sekali beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang mari sekali lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Hentinya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas rahmat-Mu, anugerah pertolongan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan apapun juga, Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami boleh ada saja sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami. Kami tidak punya alasan apapun untuk membanggakan diri sebagai merasa bahwa apa yang kesuksesan, keberhasilan yang kami miliki itu karena kekuatan dan kemampuan kami. Biarlah kami senantiasa berkata bahwa semua karena pertolongan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena Tuhan Yesus yang menolong dan memampukan kami. Semua karena hikmat yang daripada Tuhan yang sudah mampukan kami. Setiap kesuksesan, keberhasilan apapun yang kami capai dalam hidup kami, baik secara pribadi maupun juga dalam keluarga kami, usaha kami, pelayanan kami, apapun juga. Biar kami senantiasa menyadari bahwa semua karena pertolongan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Oh Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sering kali membanggakan diri, kami menyombongkan diri, kami merasa bahwa kami lebih daripada yang lain. Kami merasa bahwa itu karena pekerjaan kami, karena usaha kami semata-mata. Tapi biarlah melalui firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada siang hari ini, mengingatkan kami untuk senantiasa memiliki kerendahan hati, untuk senantiasa mengakui akan kedaulatan Allah dalam hidup kami, mengakui bahwa semua karena campur tangan Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan terus pakai hidup Pak Peter dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Tuhan percayakan kesehatan, kuatan, hikmat, akal budi, pengurapan daripada Allah atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan.
kami boleh dibawa di usia yang ke-79 tahun merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan, tidak ada satupun yang dapat membanggakan diri bahwa ini karena seseorang atau karena kelompok-kelompok tertentu. Semua karena pertolongan Tuhan. Dan kami selalu percaya bahwa ada intervensi Tuhan. Tuhan Yesus tetap pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Apapun keadaan yang kami alami dan berbagai persoalan masalah yang dialami oleh bangsa kami, tapi kami selalu percaya ada Tuhan yang pegang kendali, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang akan memampukan dan memberkati, bahkan juga pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan, baik dari pusat sampai ke daerah, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana seharusnya. Kami berdoa, kami memberkati bangsa dan negara kami memberkati para pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan Kau limpahkan dalam hidup mereka. Keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati. Biar mereka semakin menyadari bahwa kehidupan keluarga mereka boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati persembahan-persembahan kami, bahkan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk penginjilan. Tuhan memberkati setiap tangan yang terulur untuk memberi. Kami percaya tidak akan pernah menjadi kekurangan, tapi Tuhan akan mengembalikan secara berkelimpahan. Bapa di surga, kami juga menopang dalam doa gembala kami bersama dengan keluarga yang saat ini ada di Manado dalam pelayanan, bahkan juga dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati semua yang mereka lakukan, bahkan pelayanan-pelayanan yang ada di Manado. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kesehatan, kuatan Tuhan limpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Mereka yang terbaring sakit di rumah pun di rumah sakit. Tangan Tuhan akan tertumpang menjamah dan memulihkan mereka. Tangan Tuhan senantiasa menopang dan menguatkan mereka, meneguhkan iman, percaya, pengharapan mereka bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Ibadah ketiga dan keempat sebentar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pengurapan Allah atas kami semuanya, sehingga setiap pelayanan kami, nama-Mu Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tempat ini. Berkati semua anak-anak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Pengurapan Allah atas mereka. Biar setiap pelayanan-pelayanan mereka semuanya tertuju hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai besok kami akan kembali beraktivitas, panjang minggu akan berjalan. Kami mohon tangan Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, menolong, menyertai kami. Biar kiranya apa yang kami lakukan, kerjakan dengan kedua tangan kami yang disertai takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semuanya. Setiap rancangan jahat orang dengan berbagai cara apapun juga, mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, kami halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Bahkan ibadah-ibadah kami di sepanjang minggu akan berjalan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Para hamba-Mu yang melayani Tuhan mengurapi dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Menyempurnakan pujian penyembahan kami Tuhan. Menyempurnakan firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Menyempurnakan setiap doa-doa kami. Biarlah semuanya Tuhan kami persembahkan hanya untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami kembali ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami menengadahkan wajah kami kepadamu Tuhan. Kami mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, menolong, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dalam hidup kami Bapa. Setiap kita yang datang dengan merindukan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Diberkatilah kita yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Biar akhirnya kasih karunia, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus yang akan terus menuntun, membimbing, menopang, menolong, menyertai, bahkan memampukan kita senantiasa jadi pelaku-pelaku firman ya dimanapun kita berada, sehingga kesuksesan, keberhasilan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin, karena Yesus yang menolong kita selalu. Yang percaya sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.